teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengerjakan soal-soal ujian. Jadi sedikit pembahasan, mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran yang bisa dipelajari oleh teman-teman untuk masa yang di masa yang akan datang. Jadi biar teman-teman tidak penasaran bagaimana cara penilaian dan cara mengerjakannya. Oke, teman-teman, dimulai dari nomor satu tentang soal bagaimana cara pembuatan 10 ml larutan perak nitrat 0,06 molar, di mana BM dari perak nitrat 169,87. Jadi ini sebenarnya sangat mudah ya. Pertama kita tentukan dulu, cari mol dari AgNO3 teman-teman. Jadi mol AgNO3-nya di mana teman sudah hafal. Jadi mol AgNO3 sama dengan 10 mili dikali M-nya, dikali 0,06 molar. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 0,6 milimol, teman-teman. Jadi ini hasil molaritas dari AgNO3. Kemudian, teman-teman, untuk mencari masanya, jadi sangat mudah ya. Jadi tinggal kita kalikan massa AgNO3, di mana masanya itu tinggal teman-teman kalikan mol dikali massa. Jadi 0,6 dikali 169,87, teman-teman. 169,87, di mana hasilnya itu sama dengan 101,922 miligram. Jadi ini sebenarnya teman-teman, ini merupakan hasil atau massa yang ditimbang dengan menggunakan neraca macrobalance. Nah, tapi kan teman-teman diminta membuktikan ya. Sebenarnya di sini kalau teman-teman sudah sampai di sini, teman-teman nilainya sudah dapat nilai 20. Nah, jadi di sini teman-teman kalau sudah sampai angka 101,922 mg itu sudah dapat nilai 20. Jadi untuk membuktikannya, sebenarnya ini tidak perlu membuktikan karena neraca macrobalance kalau teman-teman ingat itu sebenarnya minimal penimbangannya itu 100 mg. Jadi tanpa saya tambahkan sebenarnya teman ketika diminta 101 ya sudah 101 mg ditimbang dengan menggunakan neraca macrobalance. Tapi untuk pembuktian seperti ini teman-teman. Teman-teman harus ingat rumus kepekaan itu sama dengan ketelitian dikali BMTS. Jadi bobot minimal yang bisa ditimbang. Di mana kepekaan dari macrobalance itu 0,1 mg, di mana ketelitian yang dicari di sini biasanya digunakan 0,1% ya, 0,1 dibagi 100 dikali BMTS. Nah, sehingga teman-teman BMTS sama dengan 100 dibagi 0,1 dikali 0,1. Sehingga diperoleh BMTS-nya adalah 100 mg, teman-teman. Nah, karena BMTS-nya 100 mg, sedangkan yang ingin kita timbang itu adalah 101,922 mg, maka teman-teman bisa langsung menimbang 100 mg, bisa langsung menimbang AgNO3 yang diinginkan. Jadi itu teman-teman jawaban soal nomor 1. Kemudian teman-teman, untuk soal nomor 2, nah ini kemarin banyak yang terjebak ya, di mana teman-teman diminta mencari berapa persentase kandungan kalsium yang ada di dalam tablet. Ingat, yang saya minta adalah persentase kalsium, teman-teman, bukan persentase kalsium karbonat. Dan karena ini merupakan gravimetri, maka mohon maaf bagi teman-teman kemarin yang menggunakan perhitungan mol, maka itu tidak akan saya benarkan. Jadi karena gravimetri itu tidak ada hubungannya dengan penambahan bahan dan lain-lain, jadi langsung ke faktor gravimetri, maka bagi teman-teman yang kemarin menjawab, maka tidak akan saya beri nilai. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang kemarin ada reaksi dan lain itu tidak saya beri nilai. Jadi sebenarnya mudah teman-teman. Jadi teman-teman di sini kita punya langsung saja. Di sini kita punya hasilnya itu adalah BmCaCO3 itu ada, maaf bukan BM,
Jadi massa CO3 yang dihasilkan itu adalah 0,8, di mana BmCaCO3, maaf, BmCaC2O4 ini sama dengan 128,097 gram per mol, dan BaCa itu adalah 40 gram per mol, teman-teman. Jadi sangat mudah ini sebenarnya, sehingga bobot Ca itu sama dengan BaCa, jadi sama dengan 40 dibagi BmCaC2O3, karena ini satu ya teman-teman, jadi langsung saja dibagi 128,097. Nah, dikali bobot endapannya, dikali 0,8 gramnya, teman-teman. Jadi dihasilkan bobot Ca sama dengan 0,24 gram. Jadi 0,24 gram. Nah, sehingga persentase kalsium dalam kalsium karbonat sama dengan 0,24, maaf, 0,24 dibagi 5 dikali 100%. Ya. Jadi hasilnya sama dengan sekitar 5, sekian persen. Ya, jadi 5, sekian persen. Jadi dibagikan jadi 5%. Jadi itulah teman-teman jawaban untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3, jadi untuk soal nomor 3 saya enter aja teman-teman ya, supaya lebih mudah. Jadi untuk soal nomor 3 itu sebenarnya juga sangat mudah teman-teman, di mana soal nomor 3 ini menggunakan, sudah pernah teman-teman bahas ya, di mana disulfiram itu diubah menjadi SO2, jadi disulfiramnya diubah menjadi SO2, ya, disulfiram diubah menjadi SO2, kemudian SO2-nya ditambah H2O2 menghasilkan H2SO4. Menghasilkan H2SO4. Nah, kemudian H2SO4 inilah yang dititrasi oleh menggunakan NaOH. Nah, selanjutnya dari kadar NaOH nanti kita diminta untuk jadi kadar disulfiram. Sehingga secara sederhana kita bisa langsung saja. Nah, karena disulfiram ini ada rumusnya, ini adalah ini teman-teman, adalah C10H20N2S4. Nah, jadi disulfiram ini S-nya itu ada 4. Nah, otomatis di sini ada dihasilkan 4 SO2 ditambah 4 H2O2 dan juga 4 H2SO4. Nah, kemudian sementara untuk reaksinya kita cukup menuliskan satu saja teman-teman. 1 H2SO4. Kemudian 1 H2SO4 ditambah NaOH menghasilkan Na2SO4 dan juga ditambah H2O. Ya, kemudian kita samakan dulu koefisiennya, kita setarakan reaksinya, sehingga di sini diperlukan 2 H2SO4 ditambah 2 NaOH menghasilkan Na2SO4 dan juga 2 H2O, teman-teman. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui berapa NaOH yang digunakan, berarti kita tentukan dulu berapa mol NaOH-nya. Mol NaOH-nya sama dengan 32 ml. Supaya lebih mudah kita tulis, saja satuannya, dikali 0,25 molar itu menghasilkan 8 milimol, teman-teman. Nah, jadi di sini NaOH yang dihasilkan itu adalah 8 milimol. Sehingga karena di sini koefisiennya, jadi karena koefisiennya ini 2, tadi 2 itu 8 milimol, jadi otomatis mol
H2SO4 mol H2SO4 itu sama dengan setengahnya. Jadi 1/2 dikali 8 milimol. Sehingga diperoleh 4 milimol. Nah, karena H2SO4-nya 4 milimol, nah kita langsung naik ke atasnya teman-teman. Jadi H2SO4 4 milimol, di mana ke atas di sini koefisiennya 4. Nah, sehingga sementara ini cuma satu, koefisien disulfirannya cuma satu, maka untuk mol disulfiramnya teman-teman, mol disulfiram itu berarti sama dengan 1/4-nya. 1 dibagi 4 dikali 4 milimol. Nah, sama dengan 1 milimol. Jadi mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya karena sudah ketemu milimol, yakin teman-teman sudah hafal nih, sehingga massa disulfiram itu sama dengan 1 milimol dikali BM disulfiram. BM disulfiram itu 296,54. Nah, miligram per milimol. Jadi kemarin masih banyak yang salah ya. Jadi teman-teman untuk BM itu sebenarnya tidak ada perubahan teman-teman. Jadi mau gram per mol, ingat BM itu awalnya satuannya gram per mol. Ketika teman-teman ingin mengubah menjadi miligram per milimol itu tidak ada perubahan. Jadi tetap 296,54 gram per mol atau 296,54 miligram per milimol. Sehingga kita peroleh masanya karena satu ya. Sehingga diperoleh masanya itu sama dengan 296,54 miligram teman-teman. Nah, jadi massa dari disulfiram yang ada dalam obat itu adalah 296,54 miligram. Nah, jadi ini kan kandungan yang dalam sampel ya. Saya coba minta kandungan dalam sampel ada 296,54. Jadi cuma itu teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah dapat sampai di sini, maka itu sudah saya beri nilai 20. Jadi teman-teman yang sudah mencari di sini, yang sudah sampai ketemu 296,54 itu sudah saya kasih nilai 20. Kalau teman-teman mau nambah persentasenya ya bolehlah, tapi itu tidak nambah nilai. Jadi yang terpenting adalah teman-teman sampai ke angka 296,54 miligram. Oke? Jadi itu teman-teman, jadi itu jawaban untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, ini sebenarnya tricky, meskipun tidak sulit teman-teman. Jadi untuk jawaban nomor 4, ini sebenarnya teman-teman harus paham konsep titrasi kembali atau back titration, di mana back titration itu adalah titran awal, molnya, itu dikurangi mol titran akhir, gampangnya seperti itu. Di mana di sini kita dari soal kita tahu bahwa dilakukan penambahan 16 mili AgNO3 0,125 yang selanjutnya dititrasi kembali dengan 10 mili KSCN 0,1 molar. Sehingga dari sini kita lebih baik menghitung dulu berapa mol KSCN. Kita hitung mol KSCN. Mol KSCN-nya gampang kan? Tinggal 10 ml dikali 0,1 M. Nah, sehingga diperoleh sama dengan 1 milimol. Ini adalah mol titran yang kedua, teman-teman. Selanjutnya kita hitung mol AgNO3. Nah, mol AgNO3-nya, di mana mol AgNO3 sama dengan 16 ml dikali 0,125 molar. Sehingga diperoleh hasilnya 16 dikali 0,125 diperoleh hasilnya itu 2 kan teman-teman. Hasilnya itu 2 milimol. Nah, kemudian seperti saya katakan karena prinsip ini back titration, maka
mol teobromin itu mol teobromin yang bereaksi ya, itu sama dengan mol AgNO3 dikurangi mol KSCN. Sehingga sama dengan 2 dikurangi 1. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 1 milimol, teman-teman. Nah, 1 milimol. Jadi karena itu cuma 1, maka untuk kita hitung masanya, masa teobromin sama dengan 1 milimol dikali BM-nya itu 180 ya. 180,1 miligram per milimol, sehingga dihasilkan masa teobromin adalah 180,01 miligram. Nah, jadi ini adalah masa teobromin yang ada dalam 2,5 gram. Kalau untuk mau mencarinya gimana, mencari presentasi gimana? Gampang. Kan tinggal persentase teobromin. Jadi persentase teobrominnya itu tinggal kita mengubah saja sama dengan, ingat karena ini satunya dalam miligram, satunya dalam gram, maka kita harus mengubah dulu ada dua pilihan, kita mengubah masa teobromin menjadi gram, atau kita mengubah masa biji kakao dalam miligram. Nah, kalau saya lebih milih yang mengubah yang pertama, jadi 0,1801 gram dibagi 2,95 gram dikali 100%. Nah, hasilnya sama dengan 6,1%, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman sampai di sini nilainya 20. Nah, kalau teman-teman mungkin sampai nilai sinilah. Teman-teman sampai sini katakanlah dalam artian teman-teman mencari mol KSCN dan mol AgNO3, maka di sini katakanlah sampai di sini itu nilainya cuma 10. Jadi itu. Oh ya, kalau yang tadi ke atas ya. Nah, kalau teman-teman katakanlah menghitung di sini sampai dicari mol NaOH aja, dicari mol NaOH, atau teman-teman bener tak cuma salah masukkan karena kemarin kebanyakan eh, langsung menambahkan, langsung NaOH-nya lupa tidak disetarakan dulu, koefisiennya langsung ditambahkan sehingga satu satu, nah akhirnya jumlahnya itu banyak sekali, maka itu saya kasih nilai 10. Nah, kemudian kembali ke nomor 2. Nah, kalau nomor 2, ketika teman-teman katakanlah sampai menggunakan, ini sebenarnya untuk nomor 2 sebenarnya kan mudah ya. Tapi kebanyakan kemarin menggunakan BM yang kalsium karbonat. Nah, di mana BM kalsium karbonat ini yang digunakan, maka ketika teman-teman menggunakan BM kalsium karbonat, maka teman-teman saya kasih nilai 10. Jadi kalau digunakan BACA itu 20, kalau BM kalsium karbonat yang dipakai itu teman-teman hanya saya kasih nilai 10. Oke. Nah, ini. Kemudian kalau untuk soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini memang agak panjang. Ini sebenarnya kenapa saya eh, beri waktu teman-teman untuk agak panjang itu sebenarnya untuk mengerjakan soal nomor 5 karena memang ini prosesnya agak panjang ya, teman-teman. Jadi kalau untuk soal nomor 5, teman-teman harus dua cara. Dua cara itu sebenarnya sangat mudah ya. Ketika teman-teman menggunakan Dickson kan teman-teman cukup gap dikurangi range kan. Gap dikurangi range dibagi gap dibagi range, maaf. Jadi teman-teman cukup mencari gap dibagi range, di mana gap itu rumusnya itu sama dengan faktor yang dicurigai, nilai yang dicurigai dikurangi nilai terdekat. Nah, gap diambil dari nilai yang dicurigai dibagi nilai yang terdekat dibagi range-nya itu yang nilai terbesar
dikurangi nilai terkecil. Ya. Nah, ini untuk metode Dickson. Jadi ini rumus yang dipakai untuk metode Dickson, di mana kemarin itu kebanyakan tuh salahnya bukan pada pencarian nilai Dickson-nya, nilai key kriterianya, tapi kebanyakan pada nyari key eksponennya. Karena kemarin di harus teman ingat di sini ada dua tabel. Di sini saya men, eh, memberikan dua tabel, di mana yang pertama ada key test. Key test yang pertama itu untuk Dickson, dan yang kedua di bawahnya itu adalah key untuk nilai graph. Jadi key kriteria, key kriteria untuk Dickson dan graph itu berbeda. Jadi kemarin kebanyakan tuh langsung menyamakan. Jadi memang samplingnya itu sama-sama 10, kemudian tingkat kepercayaannya sama 0,05 dan 0,01. Jadi kebanyakan tuh hanya menggunakan 0,44, maaf 0,466 dan juga 0,568. Oke, sekarang kita mulai. Ini supaya lebih cepat ya, supaya lebih cepat kita copy saja ke Excel. Ini tapi kalau sebenarnya kalau teman-teman menggunakan hitungan juga tidak ada masalah. Jadi sama saja, tapi ini saya menggunakan Excel supaya lebih cepat saja ya teman-teman. Jadi supaya lebih cepat saja, biar biar tidak terlalu lama. Jadi oke, sekarang kita ya, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Kita tinggal masukkan nilainya. Jadi kita tinggal masukkan nilai yang, nah ini dia. Kemudian kita sort dulu supaya lebih gampang ya, menentukan mana yang lebih kecil. Nah, jadi ini adalah nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari nilai average-nya atau nilai rata-ratanya. Nilai average. Nah, oke. Kemudian untuk graph juga. Jadi untuk graph ini kita cari standar deviasinya. Standar deviasinya itu mau yang S ataupun P itu sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi mau yang S, mau yang P itu sama saja teman-teman. Jadi itu tidak ada masalah, terserah teman-teman mau P atau S itu sama saja, karena yang berbeda nanti cuma nilai pembaginya. Oke, jadi ini rata-ratanya, kemudian ini nilai standar deviasinya teman-teman. Oke, kemudian kita mulai untuk yang Dickson. Untuk yang Dickson. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman itu ada dua nilai yang dicurigai. Jadi ada nilai atas dan ada nilai yang bawah. Sebenarnya ya, dimana untuk Dickson sebelum sebelum berlanjut lebih jauh kita kembali ke tabel yang tadi, ya, dimana kembali ke tabel yang tadi bahwa untuk Dickson dengan sampel 10 sampel dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan 0,01 itu nilainya itu adalah ini 0,466 dan 0,568. Jadi kita tulis dulu kriteria itu di Excel yang tadi 466 dan 568. Nah, jadi kita tulis saja kriterianya, key-nya 0,466 dan juga 0,568. Nah, ini key kriterianya. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti rumusnya. Ini sama dengan tanda kurung gap ya. Ini kan yang paling kecil. Maaf, ini yang paling besar dikurangi yang terdekat. Nah, kemudian kita bagi range-nya itu sama dengan ini dikurangi yang paling kecil, yang paling atas. Ups, ini sebenarnya belum ter... Nah, ya. Nah, jadi kita dapat ini. Ini untuk nilai Dickson yang pertama, jadi yang paling besar teman-teman ya. Kemudian yang kecil, ini berarti sama dengan tanda kurung, yang paling kecil ini kan ini. Nah, ini yang paling kecil.
dikurangi terdekatnya ini adalah ini. Nah, dibagi sama yang terbesar dikurangi yang terkecil. Nah, ups, ya. Jadi nilainya ini. Nah, karena teman-teman bisa lihat bahwa key eksponennya itu lebih kecil dibandingkan dengan key kriteria, maka untuk Dickson, untuk metode Dickson itu tidak ada yang ditolak, teman-teman. Jadi tidak ada yang kita tolak, teman-teman. Jadi tidak ada nilai pencilan untuk soal nomor 5. Nah, kemudian untuk metode graph. Nah, untuk metode graph ini kita sama dengan metode Dickson ya. Jadi ntar dulu kita delete dulu. Untuk metode graph, itu kita kembali ke tabel yang tadi, tabel key kriterianya, di mana untuk key kriteria untuk graph, untuk tingkat kepercayaan 0,05 dan 0,01 untuk sampel 10, untuk jumlah 10 sampel itu adalah ini 2,290 dan 2,482, teman-teman. Jadi 2, yang ini 2,290 dan 2,482. Jadi kita kembali lagi ke Excel. Jadi kita tulis dulu key kriterianya. Itu sama dengan 2,290. Nah, kemudian dan 2,482. Ups. Oke. Kemudian sama seperti graph, kita ada dua nilai pencilan, maka kita hitung rumusnya sama dengan nilai yang dicurigai. Jadi nilai yang dicurigai dikurangi nilai rata-rata. Nah, dibagi STD-nya bisa teman-teman ini. Jadi sebenarnya ada dua ya teman-teman. Mau STD yang dibagi 10, ada juga yang dibagi 9 untuk ada N dan ada juga N-1. Itu nggak masalah, teman-teman pakai yang mana. Tapi kali ini saya pakai yang N saja. Jadi lebih kecil. Nah, ini didapat nilai 2,177 untuk nilai yang besar. Nah, kalau untuk nilai yang kecil sama dengan ini, tanda kurung 20 dikurangi ini dibagi ini. Oke. Jadi karena ini sama-sama dua nilai ini sama-sama di bawah dari nilai key kriteria, maka bisa disimpulkan bahwa baik metode Dickson maupun metode graph itu sama-sama tidak ada pencilan untuk nilai untuk hasil dari soal nomor 5. Jadi kalau untuk Dickson untuk soal nomor 5, teman-teman, ini saya buat kemudahan. Jadi kalau teman-teman mencari Dickson dua-duanya ini ataupun dari sini, itu teman-teman sudah dapat nilai 20. Tapi kalau cuma satu saja yang benar, untuk Dickson-nya ini nilainya 10 dan yang grafnya ini nilainya juga 10. Tapi kalau teman-teman menghitung Dickson dua-duanya itu teman-teman berarti sudah dapat nilai 20. Jadi itu cukup memudahkan sebenarnya. Jadi oke, teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.